Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teknik CTA pulmonari embolis. Emboli paru adalah peristiwa infak jaringan paru akibat tersumbatnya pembuluh darah arteri pulmonaris oleh peristiwa emboli. Emboli bisa merupakan gumpalan darah, tetapi bisa juga berupa lemak, cairan ketuban, sumsum tulang, pecah tumor, atau gelembung udara yang akan mengikuti aliran darah sampai akhirnya menyumbat pembuluh darah. Pulmonari emboli merupakan penyebab kematian tertinggi ketiga pada kardiovaskular. Angka kematian pulmonari emboli berkisar antara 100.000 hingga 200.000 kematian di Amerika Serikat. Bahkan angka ini dapat bertambah bila tidak ditangani dengan segera. Komputer tomografi pulmonari angiografi merupakan teknik pencitraan yang menjadi gold standar dalam evaluasi pasien dengan dugaan pulmonari emboli karena sensitivitas dan spesifitasnya yang tinggi. Adapun anatomi atau ilustrasi gambar dari arteri pulmonari bisa kalian lihat pada gambar ini. Arteri pulmonari yang kanan dan arteri pulmonari yang kiri. Begitu juga dengan gambar yang sebelah kanan. Yang nomor 2 ini untuk sirkulasi arteri pulmonari yang kanan dan arteri pulmonari yang kiri. Adapun indikasinya yaitu suspek pulmonari embolis bisa akut atau kronik. Kontraindikasi wanita hamil, pasien yang gemuk yang mempunyai berat badan berlebih, pasien dengan riwayat asma, pasien dengan kadar kreatinin di atas 1,5, alergi berat terhadap media kontras. Adapun persiapan pasiennya antara lain pasien dan keluarga pasien harus mendapatkan informasi tentang pemeriksaan yang akan dilakukan dengan mengisi inform consent tentang risiko pemasukan media kontras. Yang kedua, pasien puasa 3-4 jam sebelum pemeriksaan. Yang ketiga, benda atau aksesoris seperti kalung, baju, kancing baju, atau benda opak lain di area toraks sebelum dilakukan pemeriksaan dilepas karena akan menyebabkan artefak pada gambar. Yang keempat, cek fungsi ginjal kreatinin. Yang kelima, 1 hari sebelum pemeriksaan, penggunaan obat-obatan metformin dihentikan terlebih dahulu. Persiapan alat dan bahan, pesawat MSCT, contohnya 64 slice, alat fiksasi, selimut, tabung O2, media kontras dan NaCl, boket nomor 18 atau 20, injektor dan tubing konektor, kapas alkohol, dan obat antihistamin. Adapun scan parameter, saya ambil dari Burning tahun 2006. Bisa kalian lihat untuk scan parameter pada layar. Parameter scan yang saya lakukan di lapangan untuk scan-nya itu helical, QV-nya itu 120, rotasi time-nya itu 0,4, untuk start lokasinya pada apek paru, dan end lokasinya lower diaphragma. Thickness-nya 1 mili, pitch-nya kurang dari 1, scan time-nya 4-5 second. Untuk MA itu ada variasinya, 400 MA untuk pasien kecil atau kurus, 500 MA untuk pasien medium atau sedang, 650 MA untuk pasien yang besar atau gemuk. Teknik CT pulmonari angio, terdapat 2 teknik untuk menghasilkan kualitas CT scan pulmonari angio yang baik. Yang pertama dengan tes bolus, injeksi sedikit media kontras 20 mili, dilakukan scanning sekuen aksial pada ROI, kalkulasi peak contrast enhancement, ditentukan waktu delay scan yang optimal, dan lakukan scan berbarengan dengan injeksi media kontras. Yang kedua, bolus tracking. Dilakukan scanning sekuen aksial pada ROI. Dilakukan scanning berbarengan dengan injeksi media kontras sampai nilai HU pada ROI tercapai, maka alat akan scanning secara otomatis.
Teknik CT pulmonary angio untuk bolus tract, posisi pasiennya supine, tangan berada di atas kepala, topogram atau SCAT-nya, apek paru sampai dengan diafragma, injeksi media kontras, monitoring slice-nya atau ROI-nya, region of interest-nya di bawah karina setinggi trunk pulmonari dengan ROI pada arteri pulmonaris. Threshold 100 HU, volume kontras 70 dan salin itu 50. Flow rate-nya 4,5 sampai 5. Scan time itu 4 sampai 5 second. Respirasi fasenya untuk inspirasi tahan napas 10 sampai 15 detik. Untuk teknik CT pulmonary angio test bolus, pasiennya sama, supine, tangan berada di atas kepala, SCAT-nya juga sama, apek paru sampai diafragma, scan direction-nya juga sama, craniocaudal. Untuk injeksi media kontrasnya yang berbeda, yaitu pertama volume media kontras 20 sampai dan 10 ml salin dengan flow rate 4 sampai 5 dan monitoring / region of interest-nya di bawah karina setinggi trunk pulmonari dengan ROI pada arteri pulmonaris. Setelah mendapatkan itu, melakukan monitoring puncak kontras enhancement dengan menggunakan time enhancement curve. Untuk kalkulasi scan delay-nya, kalkulasi dilakukan dengan menentukan waktu delay scan saat mencapai puncak kontras enhancement. Rumus kalkulasi scan sama dengan puncak kontras enhancement ditambah dengan scan diagnostik atau scan delay-nya. Volume media kontras 60 ml kontras dan 10 ml salin, 100 ml salin. Flow rate-nya 4 sampai 5. Scan delay-nya puncak kontras enhancement ditambah scan diagnostik scan delay-nya. Untuk respiratory fasenya, inspirasi tahan nafas sama 10 sampai 15 detik. Kriteria gambar yang baik, kontras enhancement pada daerah arteri pulmonari mencapai 350 HU, kontras mengisi arteri pulmonaris trunk kanan dan kiri, vena pulmonalis terlihat dengan nilai HU lebih rendah daripada arteri pulmonal, tidak ada pembuluh darah yang terpotong, tidak ada artefak gambar. Processingnya, rekon tipis 1 mili, cetak gambar MIP, cetak gambar 3D, cetak gambar angiografi view. Untuk gambaran, ini bentuk aksialnya, aksial kontras, sudah masuk pulmonari. Ini ada contoh di pulmonarinya, ada pulmonari embolis, gambar yang hitam ini. Ini yang putih ini kontras, yang hitam ini kelainannya. Gambar MIP pulmonari. Ini gambar MIP pulmonarinya, gambar 3D dari pulmonari. Ini angio view. Ini gambar PRT atau 3D. Ini angio view. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Om Santi Santi Santi.